Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Sahabat-sahabat, ada yang bertanya mungkin juga dengan pengalaman sahabat semua. Kenapa sebagian imam setelah membaca Fatihah itu membaca bismillah lagi, padahal kadang dia membaca surat di tengah-tengah surat atau mungkin di akhir surat. Lalu bolehkah mereka membaca bismillah lagi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal bacaan bismillah itu dalam ilmu qiraati kita mengetahuinya ya. Membaca bismillah ada yang dilakukan di setiap awal surat. Tapi ada juga yang dilakukan di setengah-tengah surat dan bahkan ada yang dilakukan di akhir surat dengan membaca bismillah itu. Dan itu bukan kesalahan. Yang pertama, berhenti pada setiap ayat atau tidak menyambung akhir surat, basmalah, dan awal ayat surat. Metode ini dikenal dalam ilmu qiraat dengan nama qot al-jami, kotok al-jami, qot'i, putus ya. Berikut contohnya. Misalnya begini. Qul huwallahu ahadu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi qul huwallahu ahad, karena kita mau berpindah kepada surat lain pun kita dianjurkan bismillah, membaca bismillah itu namanya qot'i al-jam'i, memutus dengan keseluruhan. Yang kedua, berhenti di akhir surat dan menyambung basmalah dengan surat awal. Metode ini dalam ilmu qiraati dikenal dengan qot'u al-awal wal wasani. Berikut contohnya, misalnya waladhdallin, orang amin. Lalu kita bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Yang ketiga adalah menyambung akhir surat yang pertama dengan yang surat yang awal. Kedua, berhenti dalam tetap membaca namun tetap membaca bismillah. Metode ini dalam qiraati dikenal dengan cuci al-jam'i. Berikut contohnya. Ini contohnya. Fi jiddiha hablum mim masad. Ini dalam surat Al-Ahzab ya. Dalam surat Al-Ahzab ya. Terus kemudian bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Nah, jadi setelah selesai membaca surat yang pertama, kemudian membaca surat berikutnya juga dianjurkan membaca bismillah. Dan dasar tentang membaca bismillah ini tidak ditemukan di dalam bab lain kecuali dalam bab qiraati, bab bacaan. Jangan sampai Anda membahas tentang misalnya hukum apa, mencari jawaban tentang bacaan bismillah dalam ini. Kalau Anda mau mencari bagaimana ketentuan membaca bismillah, itu ya tentang di buku yang membahas tentang bacaan, namanya qiraati. Tapi bukan qiraati yang baru-baru terbit ini ya. Di bagaimana itu ada sudah lama, itu sudah metode para qori yang sudah tahu sejak lama tentang qiraat itu tadi. Jadi membaca bismillah setelah Fatihah dalam surat ataupun di luar sholat itu tidak menyalahi aturan dan bahkan memiliki disiplin ilmunya.
Ini jangan ragu-ragu, ketika sudah waladolin kemudian jamaah mengaminkan, silahkan untuk membaca ayat yang lain di surat apapun itu awali dengan membaca bismillah. Ya. Saya kira jadi tanpa bismillah yaitu menyambung akhir kata pada surat pertama dengan awal kata dan surat berikutnya tanpa membaca bismillah, menurutnya seluruh Al-Quran adalah satu kesatuan, jadi tidak perlu untuk membaca basmalah jika menyambung antara dua surat. Mengapa mengembalikan basmalah di dalam sebuah musyawarah tidak ada kaitannya dengan pertanda berakhirnya sebuah surat? Ketika Imam Hasbi Amir ibnu al-Hadrami menyambung antara dua surat dengan tiga varian, satu menyambung antara dua surat dengan basmalah. Dengan tiga metode ini, metode pertama menyambung tanpa basmalah dengan metode wasol seperti bacaan Imam Hamzah, menyambung dua surat dengan metode sakta itu berhenti tanpa ambil napas. Yang setuju dengan sakt adalah berhenti sebentar di akhir surat tanpa menarik napas, kira-kira 2 ketukan, kemudian dilanjutkan pada awal surat berikutnya tanpa basmalah. 3 varian bacaan di atas dapat dioperasionalkan pada surat yang berurutan seperti surat Al-Baqarah dengan surat Al-Imran, atau tidak berurutan seperti surat Al-A'raf dengan surat Yusuf. Dengan catatan, surat yang merupakan surat yang dikirim kepada surat-surat sesuai permintaan mushaf, jika menyambung di antara dua surat yang tidak berurutan sesuai urutan mushaf, seperti menyambung di antara surat Al-Ra'd dengan surat awal Yunus, atau surat An-Nas dengan surat Al-Fatihah, maka dalam hal ini harus disambung dengan bacaan basmalah. Tidak boleh menggunakan metode wasol. Oke? Jadi saya ulangi bahwa ketika setelah Fatihah kemudian membaca surat yang lain, maka untuk membaca basmalah suatu keharusan. Saya kira cukup. Dan praktek ini adalah praktek yang sahih dan mutawatir, baik yang membaca basmalah ngapa lu ke jelas ya. Nah, jadi untuk para saudaraku, sahabatku yang menjadi imam, jangan ragu setelah Fatihah untuk membaca surat yang lainnya, ayat yang lainnya, surat yang lainnya, entah dimulai dari ayat keberapapun, mulailah dengan membaca basmalah dulu. Saya kira cukup dan saya yakin bisa dipahami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.